Anda lihat kehidupan para nabi. Itu kan teladan kita. Jumlah nabi sekitar 120.000. Itu tidak lain menjadi apa? Menjadi rujukan, menjadi contoh bagi kita. Kita belajar dari mereka, sirah mereka seperti apa. Ini kan sengaja Allah turunkan kepada kita supaya kita belajar dari mereka. Tidak ada orang yang paling susah dalam hidup ini selain mereka. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan tauladan untuk kita. Makanya mereka yang harus betul-betul diuji oleh Allah. Kalau kita ini belum. 120. Pelajari kehidupan mereka. Ini proses untuk dekat sama Allah. Mereka memperhatikan bagaimana perjalanan untuk menuju kepada Allah. Proses kita ini kan musafir. Orang yang berjalan. Orang yang sedang berproses. Berada di alam dunia. Katakanlah di sini, posisi kita di sini. Kemudian, sedikit demi sedikit, kita terus berproses. Berjalan untuk semakin dekat kepada Allah. Makanya semua kita adalah salik. Orang yang berproses, orang yang sedang berjalan. Makanya jangan terikat dengan tempat yang sedang kita tempati. Jangan terikat. Amalan kita jangan kemudian meninabobokan kita. Membuat kita tertidur. Kan seperti itu, kita tertidur dengan amal-amal perbuatan kita. Apa yang kemudian membuat kita sadar, yang membuat kita bangun? Terkadang rasa sakit, hinaan, makian, cacian yang sampai kepada kita yang terkadang membuat kita sadar. Makanya diperlukan hal-hal seperti itu dalam kehidupan ini. Makanya jangan menolak. Inilah dasar kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Saya rasa demikian, mudah-mudahan kita semakin berusaha untuk semakin menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kita berusaha untuk didekatkan oleh Allah kepadanya. Kita tarik perhatian Allah kepada kita. Itu yang kita inginkan. Kita ini seperti anak kecil. Sangat sulit kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Untuk bisa semakin dekat kepada Allah. Sangat sulit. Bagaimana seorang hamba yang lemah, yang gak punya apa-apa, kemudian mau dekat dengan Allah yang maha segala-galanya. Kan seperti itu. Sangat sulit. Seorang pembantu di mana-mana, seorang budak gak bisa untuk dekat dengan tuannya. Mustahil. Kecuali kalau orang itu mau mendekatkan kita kepadanya. Kalau kita yang mau, mustahil, gak bakalan bisa. Akan tertutup pintu terus. Dia gak bakalan buka. Walaupun ada mengetuk-mengetuk, kalau dia nggak mau, dia nggak bakalan membuka. Harus ada keinginan dari dia. Itu yang kita inginkan. Menarik perhatiannya. Kita sekarang berada di luar. Kita menginginkan untuk dimasukkan ke dalam rumahnya. Bagaimana caranya? Rumah tertutup, pintu tertutup. Ya Allah, bagaimana saya bisa masuk ke dalam rumahmu, ya Rabb? Gimana caranya, ya Rabb? Saya ingin dekat kepadamu, ya Allah. Ini kan keinginan kita, kerinduan untuk dekat dengan Allah. Siapa sih yang tidak ingin dekat dengan Allah? Semua orang, kecuali orang-orang yang sakit, yang tidak ingin dekat sama Allah. Orang-orang yang bermasalah hatinya, orang yang tidak ingin dekat dengan Allah. Allah adalah pencipta kita. Kita darinya pasti kita selalu ingin dekat dengan Allah. Apakah ada seorang anak yang tidak ingin dekat dengan orang tuanya? Kecuali anak yang bermasalah. Rindu, jauh dari orang tuanya. Jauh dari Allah. Dengan berbagai masalah kehidupan yang dia miliki. Ya Allah, saya ingin dekat denganmu. Ya Allah, saya udah bosan dengan kehidupan seperti ini. Ya Allah, masalah begitu banyak. Ya Allah, tarik saya. Ya Allah, panggil saya. Supaya saya bisa merasakan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan ini.
Di sana kebahagiaanmu, bukan di mana-mana. Bukan salah kalau kau mengatakan bahwa kebahagiaanmu berada di tangan anakmu, berada di tangan istrimu, suamimu, salah dirimu. Tapi ketenangan, kebahagiaan, kegembiraanmu ketika engkau kembali kepada Tuhanmu. Sebab dari sana kau berasal. Engkau bagian dari Allah. Sebagaimana anak bagian dari wujud orang tuanya, bagian dari wujud ibu dan bapak. Maka tidak ada yang bisa memberikan ketenangan kepadanya selain pada akhirnya dia bisa dekat dengan orang tuanya, menatap wajah bapak dan ibunya. Kan seperti itu. Kita minta sama Allah, ya Allah, tarik saya. Seorang anak seperti itu memancing. Bagaimana? Ya Allah, udah banyak dosa saya udah durhaka ya Allah. Banyak maksiat saya sering membangkang perintah-perintahmu ya Allah. Banyak kelalaian saya. Bagaimana saya supaya bisa kembali kepadamu ya Allah? Gimana caranya? Buat perhatian di sini. Coba lihat anak kecil kalau dia pingin sesuatu dari orang tuanya. Dia pingin boneka, pingin mobil. Apa yang dia lakukan? Dia udah minta ya Allah. Wahai bapak, ibu misalnya. Saya pingin itu. Minta. Nggak dikasih. Minta nggak dikasih. Apa yang dilakukan? Anda mungkin pernah melakukan. Mulai dia menangis. Menangis sedikit. Nggak diperhatiin juga. Mulai dia membanting dirinya di tanah. Meraung-raung menangis. Nah, sampai akhirnya orang tuanya melihat anaknya seperti itu. Kasihan. Jatuh iba. Dia dekati. Dia beli. Apa yang kau inginkan? Nak? Nih, ambil. Kan begitu juga kita dengan Allah. Kalau kita meminta, berdoa, ya Allah, saya minta ini ya Allah. Masalahku ya Allah, banyak utangku, bangkrut ya Allah. Banyak masalahku ya Allah. Minta dipanggil juga. Kau panggil Allah, belum diberi. Apa yang harus kau lakukan? Putus asa? Tidak. Semakin engkau harusnya menarik perhatian Allah. Lihat. Apakah rintihanmu itu sudah besar atau tidak? Merengah engkau, menangis engkau, curahkan semua. Harusnya kau seperti itu. Sebagaimana ketika engkau masih anak-anak. Susahnya kita sekarang, kita tidak pernah berusaha untuk menjadi seorang bayi, seorang anak. Kita selalu berada pada posisi tahu segala-galanya. Kita merasa orang yang paling pintar untuk berhadapan dengan paling jago berhadapan dengan Allah. Sedangkan Allah tidak butuh seperti itu. Yang Allah inginkan kepolosan. Sebagaimana engkau masih anak-anak. Merengek, merintih, meratap ketika menginginkan sesuatu. Begitu yang Allah inginkan kepadamu. Merintih, minta sama Allah dengan rintihanmu. Curahkan semua rasa sakitmu kepada Allah. Merengek engkau. Kalau perlu, engkau jatuhkan dirimu di atas sajadah sambil merengek kepada Allah, menangis sejadi-jadinya. Itu yang Allah ingin. Seperti itu caranya. Kalau belum itu kita lakukan, dikatakan bahwa Allah itu akan datang kepada seseorang ketika orang itu sudah dalam keadaan sudah begitu membutuhkan sesuatu dari Allah sehingga dia tidak punya harapan lagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia sudah menganggap bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya sudah melupakannya. Tidak ada lagi pegangannya, sandarannya kepada siapa. Nggak ada ya Allah. Baru pada saat itu Allah bilang, aku ada. Aku yang akan menolong. Seperti itu. Ketika seorang anak melihat bahwa tidak mungkin lagi dia bisa mendapatkan boneka tersebut. Tidak ada cara lain. Dia sudah meminta kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak lagi memberikan. Apa yang dia lakukan? Dia merengek. Menjadi-jadi. Sampai pada akhirnya. Orang tuanya melihat keadaan anak seperti itu. Pasti dia begitu juga kita dengan Allah. Simpel. Jadilah hamba untuk dekat dengan jangan jadi Tuhan. Jangan jadi orang pintar ketika berhadapan dengan Allah. Jadikan dirimu orang yang paling bodoh, yang nggak tahu apa-apa. Hadirkan dirimu seperti itu. Jangan merasa bahwa dirimu tahu segala-galanya.
Hanya cinta yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Cinta menghilangkan seluruh keberadaan kita tentang diri kita. Tentang ketahuan kita. Tentang amal-amal diri kita. Cinta seperti itu. Merasa belum berbuat sesuatu. Semuanya kurang, itu cinta. Hanya dengan itu kau bisa dekat dengan Allah. Tapi ketika engkau merasa bahwa dirimu tahu, dirimu pintar, dirimu paling jago, punya sesuatu, kau akan tertolak dari pintunya Allah. Pintu Allah tidak butuh kepada orang-orang yang tahu segala-galanya. Itu hanya urusanmu dengan alam dunia. Tapi ketika engkau berhadapan dengan Allah, di atas sajadah Allah, jadikan dirimu orang yang paling menghamba di hadapan Allah. Hamba artinya tidak punya apapun juga. Itu hamba. Itu yang harusnya kau perhatikan kepada Allah. Kepolosanmu sebagaimana seorang anak yang begitu polos.